Sudah pukul 7 malam Jumat 28 April 2023. Afan hanya berdua dengan anaknya Azahra di rumah mereka di desa Putatlor, Menganti, Gresik, Jawa Timur. Di kamar, Afan hanya duduk termangu di atas kasur, memandang sang anak Azahra yang sudah tidur dengan posisi tengkurap. Afan lalu meraih HP-nya dan membuka situs Google, mencari tutorial tentang membunuh anak kecil. Beberapa tautan muncul dan dia membacanya baik-baik. 30 menit kemudian, pukul 7:30 malam, Afan melangkah ke dapur, mengambil sebilah pisau yang ada di rak piring dan memakainya mengiris sandal. Afan puas, pisau itu cukup tajam. Dia simpan kembali benda itu di rak piring. Malam semakin larut. Afan kembali ke kamar tidur dan terlelap di samping sang anak Azahra. Esoknya pukul 4 pagi Sabtu 29 April 2023, Afan bangun dan melaksanakan sholat subuh. Usai sholat dia menuju dapur, mengambil pisau dapur di rak piring lalu melangkah masuk ke kamar tidur. Di sana dia lihat putri tunggalnya Azahra yang berusia 9 tahun masih tertidur pulas. Afan tahu ini adalah saat yang dinantinya. Dia menghunus pisau dan menusuk sang anak berkali-kali. Azahra menjerit, tapi tak seorang pun mendengar sebab rumah mereka berada di tengah sawah. Bocah itu tewas bersimbah darah. Tunai sudah tugas Afan. Dia menaruh kembali pisau di dapur, lantas membasuh tangannya yang berlumuran darah hingga bersih. Pukul 7 pagi, dia datangi Polsek Tandes dan menyerahkan diri. Saya telah membunuh anak saya. Untuk proses lebih lanjut, polisi kemudian membawanya ke Polres Gresik. Bagi Eting dan sang suami Agus Yulianto, Sabtu 29 April 2023 merupakan hari yang sangat buruk, seolah langit runtuh menimpa kepala mereka. Mereka mendapat kabar Azahra, keponakan mereka yang berusia 9 tahun tewas dengan cara yang sangat mengerikan. Jasad Azahra berada di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik. Dokter forensik mengatakan sang bocah ditusuk dengan pisau sebanyak 24 kali dan ada luka tusukan fatal menembus jantung. Padahal Azahra sedang menikmati masa libur lebaran. Liburan yang seharusnya menyenangkan saat dirinya berkumpul dengan ayah, ibu, dan kerabat lainnya. Yang sangat mengejutkan bagi Eting dan Agus, pembunuh Azahra adalah Afan, ayah kandung Azahra. Afan juga adalah adik kandung Eting. Sang kakak Eting tentu saja syok. Selama ini dia sudah menganggap Azahra seperti anaknya sendiri. Selama ini dia juga sudah banyak menolong Afan agar menjadi manusia yang lebih baik. Sejak lama kehidupan Afan muram dan penuh gejolak. Namun ini adalah puncaknya, tidak termaafkan lagi. Kata orang, pertanda itu selalu ada dan bisa dilihat dari latar belakang seseorang. Kodat Afalul Kirom alias Afan lahir pada April 1994 di tengah keluarga sederhana. Dia anak bungsu dari 3 bersaudara, namun kakak keduanya telah meninggal dunia. Afan tinggal dengan orang tuanya di Manukan Kulon, Tandes, Surabaya. Ketika usianya 3 tahun, ayahnya meninggal. Sang ibu yang sedih sebab sejak balita si bungsu Afan sudah tidak berayah, selalu memanjakan bocah itu. Meski mereka hidup sederhana, apapun keinginan Afan sebisa mungkin dituruti sang ibu. Afan mengenyam pendidikan setingkat SD di Madrasah Ibtidayah Wahid Hashim Surabaya dan pendidikan setara SMP di Madrasah Sanawiyah Hashim Asy'ari. Kemudian dia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 11 Surabaya dan lulus pada tahun 2011. Setelah sang ibunda meninggal, Afan kini hanya punya Eting sang kakak. Afan tinggal bersama Eting dan Agus suami sang kakak di Manukan Kulon, Surabaya. Sayangnya hidup Afan tidak sepenuhnya lurus. Dia kerap nongkrong di tempat hiburan karaoke. Di sana dia berkenalan dengan Devi, seorang cewek pemandu karaoke. Mereka pun berpacaran meski hubungan asmara itu ditentang keluarga Afan yang menganggap Devi bukan perempuan baik-baik. Tapi Afan tidak peduli.
Di usia sekitar 19 atau 20 tahun pada 2014, dia dan Devi menikah. Pasangan muda itu tinggal bersama Eting di Manukan, Kulon, dan anak mereka Az-Zahra Hairunisa pun lahir. Kehidupan rumah tangga Afan kacau sebab dia dan istrinya Devi ternyata pemakai narkoba. Keduanya kerap mengundang teman-teman yang tidak beres ke rumah di Manukan, Kulon. Hal itu tentu saja bikin murka sang kakak dan suaminya, sehingga sang kakak pun pindah ke perumahan di Benoa, Surabaya. Beberapa waktu setelah sang kakak Eting pindah, terjadi hal tidak disangka-sangka. Rumah di Manukan, Kulon digerebek polisi karena Afan, Devi, dan teman-temannya berpesta narkoba di sana. Afan diringkus polisi. Pada 2015 dirinya divonis 5 tahun penjara. Sedangkan Devi dibebaskan karena dirinya saat itu tengah menyusui sang anak Az-Zahra. Ketika Afan mendekam di lapas, pada 2018 Devi menitipkan sang anak Az-Zahra pada Eting dan pergi dengan alasan bekerja. Sejak saat itu Az-Zahra diasuh Eting. Bocah itu dekat dengan Eting yang menganggapnya sebagai anak sendiri. Ketika usia sekolah, Az-Zahra kemudian dititipkan mondok di pesantren. Waktu pun terus bergulir, tidak terasa 5 tahun sudah Afan di penjara. Pria itu akhirnya bebas. Kebebasannya tentu saja disambut gembira oleh sang kakak Eting yang mengajaknya tinggal bersama di rumah sang kakak di Benoa, Surabaya. Tapi perilaku Afan meresahkan. Keluarga mendapat informasi ternyata selama berada di penjara Afan masih tetap memakai narkoba. Kini, Afan seringkali bersikap agresif dan paranoid. Ketika dibawa berobat, dokter ahli jiwa mendiagnosanya menderita skizofrenia paranoid. Dia kerap curiga dan ketakutan pada hal-hal yang tidak nyata, juga selalu marah-marah tanpa alasan jelas. Afan pun masuk rumah sakit jiwa Lawang di Malang. Setelah dirawat di rumah sakit jiwa, keluarga memindahkannya ke sebuah pondok pesantren di Sidoarjo. Selama 1 tahun, Afan berada di sana. Dia berangsur pulih, tidak lagi agresif. Keluarga kemudian memindahkannya ke Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya untuk memastikan kesembuhannya. Dokter ahli jiwa di Rumah Sakit Jiwa Menur memberikan obat dan Afan diminta kontrol berobat jalan. Semakin lama dosis obat diturunkan karena kondisi Afan membaik. Dia juga dinyatakan bebas dari narkoba. Kini sehari-hari Afan rajin beribadah. Sang kakak Eting berusaha membantu sang adik menjadi lebih baik. Dia beri Afan pekerjaan di bagian pemotongan kain di usaha konveksi miliknya. Biasanya pagi-pagi Afan sudah berangkat kerja dan pulang sore, kadang malam karena ngumpul dengan teman-temannya. Per minggu gajinya Rp300.000. Jika kurang, dia akan minta uang tambahan ke sang kakak. Kebutuhan lainnya termasuk biaya berobat juga ditanggung sang kakak. Agar dekat dengan Az-Zahra yang mondok di pesantren, Eting dan suami rutin mengajak Afan menjenguk bocah itu. Meski tahu Afan adalah ayahnya, Az-Zahra tidak dekat dengan pria itu dan lebih dekat dengan Eting yang mengasuhnya sejak kecil dan jadi sosok pengganti ibu baginya. Apakah Az-Zahra baik-baik saja? Tidak juga. Az-Zahra memiliki problemnya sendiri. Sifatnya mirip ayahnya. Paling tidak demikianlah yang disampaikan Agus, suami Eting, saat bersaksi di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Gresik. Menurut Agus, Az-Zahra tidak mau mengalah, dominan dan sulit dinasihati. Saat berada di pondok pesantren, Az-Zahra sering minta uang pada murid-murid lainnya. Sampai-sampai karena kelakuannya itu, Az-Zahra sempat akan dikeluarkan oleh pihak pesantren. Masalah itu kemudian dibereskan oleh Eting dan Agus. Dan demikianlah seiring berjalannya waktu, karena kondisinya membaik, Afan ingin kembali ngumpul dengan anak istri. Selama ini sang istri Devi pergi tanpa kabar berita meninggalkan Az-Zahra dan dirinya. Keluarga menyangka sudah tidak ada lagi komunikasi di antara Afan dan Devi. Tapi kenyataannya Afan masih tetap berkomunikasi dengan Devi yang terakhir diketahui berada di tempat penampungan Liponsos atau lingkungan pondok sosial Surabaya karena terciduk aparat saat bekerja sebagai wanita malam. Afan ingin Devi pulang agar mereka bisa berkumpul lagi sebagai satu keluarga utuh.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023, Afan pun menghubungi Devi di Liponsos dan mengajaknya pulang. Wanita itu setuju dan pada 19 April 2023 dia kembali ke pelukan sang suami Afan. Sementara itu, Afan juga sudah menjemput sang anak Az-Zahra di pesantren dalam rangka liburan Idul Fitri agar mereka semua bisa berkumpul. Bersatunya kembali Afan dan anak istri disambut baik sang kakak Eting. Keluarga pun menikahkan kembali Afan dan Devi dengan mengundang seluruh saudara dan kerabat. Eting memberi bantuan uang sebesar 1,4 juta kepada Afan dan Devi. Agus, suami Eting, pun tak kalah baiknya. Dia izinkan Afan dan Devi tinggal secara cuma-cuma di rumah sewaan milik ayahnya di Desa Putatlor, Menganti, Gresik. Pada 22 April 2023, Afan, Devi, dan Az-Zahra pindah dan menempati rumah yang berlokasi di tengah sawah itu tanpa tetangga, sekitar 450 meter dari jalan umum. Demikianlah keluarga kecil itu kembali hidup bersama dan tampak bahagia. Pada 26 April, Devi pamit pergi mengurus KTP ke tempat tinggalnya dulu di Surabaya. Tapi selama 2 hari Afan menunggu-nunggu istrinya itu tidak pulang juga. Perasaan Afan campur aduk, sedih, kecewa, marah. Dia yakin istrinya kembali bekerja sebagai wanita malam pemandu karaoke. Mungkin karena perekonomian mereka sulit, sebab gajinya dikonveksi hanya 300.000 per minggu. Tak hanya itu, Afan juga curiga, sebab selama ini dia kerap melihat Devi mengunggah di medsos foto-foto dirinya bersama pria yang dilayaninya di tempat hiburan karaoke. Pada 28 April, Devi tidak pulang juga. Afan putus asa. Harapannya agar mereka bisa kembali berkumpul sebagai keluarga sirna sudah. Betapa malu dirinya, terlebih sang anak Az-Zahra memiliki ibu yang tidak beres. Hanya ada satu cara. Dia harus bebaskan Az-Zahra dari derita dan hal memalukan itu. Az-Zahra masih anak-anak, belum punya dosa. Jika Az-Zahra mati sekarang, maka sudah tentu sang bocah akan masuk surga, di mana tak ada lagi derita dan air mata. Afan pun memutuskan mengirim Az-Zahra ke surga dengan cara membunuhnya, menikamnya dengan pisau dapur hingga 24 kali pada Sabtu dini hari 29 April 2023. Setelah melakukan aksi sadisnya itu, Afan menyerahkan diri pada polisi. Dia menjelaskan semuanya dengan tenang, tanpa rasa bersalah, seolah memang aksinya itu merupakan tindakan terbaik bagi Az-Zahra. Eting yang kemudian mendengar aksi sadis adiknya membunuh Az-Zahra langsung drop dan stres berat tak sanggup menerima kenyataan betapa sadis Afan yang jadi malaikat pencabut nyawa bagi si kecil Az-Zahra yang sudah dianggap Eting sebagai anaknya sendiri. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Gresik, majelis hakim yang tidak habis pikir mempertanyakan kejiwaan Afan. Anda tidak gila kan? Karena begitu tega menghabisi nyawa putri kandung sendiri. Afan mengaku dirinya sudah merencanakan pembunuhan Az-Zahra sebulan sebelumnya. Saya tidak ingin anak saya menderita karena ulah saya dan istri saya, karena selama ini anak saya terlalu sedih memikirkan orang tuanya. Menurut Afan, Az-Zahra sering bercerita padanya merasa minder saat berinteraksi dengan teman-temannya dan kerap dibully. Mungkin cerita Az-Zahra itu benar, tapi mungkin juga hanya dikarang-karang Afan sebagai alasan. Tapi yang pasti menurutnya, hal itulah yang bikin dirinya memutuskan membunuh agar sang anak bisa hidup bahagia. Karena kalau anak-anak mati kan pasti masuk surga. Jadi anak saya pasti mati syahid dan bisa hidup bahagia di surga. Demikian katanya pada majelis hakim. Di persidangan juga terungkap beberapa waktu belakangan Afan ternyata tidak memakan obat yang diberikan dokter. Alasannya karena kondisinya sudah membaik. Di persidangan turut dihadirkan dokter ahli jiwa yang memeriksa kondisi kejiwaan Afan. Dokter mengatakan Afan menceritakan tentang masa lalunya sebagai pecandu narkoba hingga dijebloskan ke penjara. Afan menyampaikan kekesalannya kenapa istrinya tidak pernah peduli dengan anak mereka, sampai-sampai Az-Zahra harus dirawat oleh Eting kakak Afan dan kemudian dititipkan di pesantren. Saat memeriksa Afan, dokter juga pernah bertanya,
"Afan, kenapa kamu membunuh anakmu? Anakmu anak baik, anak pesantren." Saat itu menurut dokter, tangis Afan pecah. "Saya malu dengan kelakuan istri saya. Bagaimana anak saya nanti? Kalau saya bunuhkan sudah pasti masuk surga." Dokter menilai Afan memiliki kepribadian tidak matang, sensitif, selalu butuh perhatian, memiliki fantasi kuat, paranoid, agresif, labil, tidak mau tahu, egois, dan lebih banyak menyalahkan istrinya daripada dirinya sendiri. Afan tidak memiliki tujuan hidup yang pasti, tidak percaya diri, memiliki masalah dengan hubungan interpersonal dengan orang lain, dan mengalami gangguan mental, borderline personality. Dokter menegaskan saat melakukan pembunuhan, Afan dalam kondisi sadar dan normal, termasuk merencanakan pembunuhan. Oleh sebab itu, dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Di persidangan kepada majelis hakim, Afan mengaku sering bermimpi bertemu Az-Zahra yang sudah dibunuhnya, dan menurutnya Az-Zahra terlihat bahagia. Dengan alasan itu, Afan pun minta agar majelis hakim menjatuhinya hukuman mati supaya dirinya bisa segera bertemu Az-Zahra di surga. Tapi majelis hakim tidak mengabulkan permintaan itu. Di akhir rangkaian persidangan, majelis hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup pada Afan. Az-Zahra yang malang. Mungkin sebelum kejadian, dirinya punya firasat akan segera meninggalkan dunia fana. Tapi mungkin juga dirinya tidak memiliki firasat apapun. Yang pasti, dia meninggalkan sebuah gambar di selembar kertas yang berisi kata perpisahan pada teman-temannya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.